Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan membahas tentang konstruksi gender dalam keluarga yang kita ambil dari hasil wawancara langsung dengan salah satu sumber. Sebelumnya tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah gender dan dinamika sosial yang diampu oleh Ibu Nova. Pada video ini adalah gimana peran laki-laki dan perempuan dibentuk lewat aturan keluarga, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan. Nah, dari jawaban narasumber ini kita bisa lihat bahwa praktik gender itu enggak selalu hitam putih. Langsung aja ke videonya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Safitri. Saya Rabilani Sufitri. Saya Abel dan Kara Dinata. Saya Haikal Alwan. Oke, sebelumnya terima kasih buat kakaknya karena udah mau diwawancara. Boleh kakaknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Naisa. Oke Kak Naisa, izin ya aku wawancarain kamu. Aku nanya nih, menurut kamu keluarga kamu itu tipe yang gimana sih? Kayak lebih tradisional, modern, atau kayak campuran gitu? Kalau menurut aku sih tipe keluarga aku itu yang campuran sih Kak. Oke, berarti tipenya campuran ya. Nah, kalau di rumah kamu ini ada gak sih aturan tertentu yang beda antara anak perempuan dan laki-laki? Kalau untuk aturan tertentu sih nggak ada ya, tapi mungkin lebih kesadaran diri masing-masing aja sih. Kayak kalau perempuan itu biasanya karena ini lebih rawan kalau misalnya pergi sampai larut malam, jadi sebaiknya jangan sampai larut malam. Tapi kalau untuk aturan tegasnya banget kayak boundaries jelasnya tuh nggak ada sih, lebih fleksibel aja gitu. Tapi kalau ada kebutuhan urgent gitu nggak apa-apa. Nah, kalau di rumah kamu siapa yang biasanya ngerjain pekerjaan rumah kayak masak, bersih-bersih, atau cuci baju? Kalau untuk masak sih itu pasti mama ya, karena kan cocok, masakannya tuh cocok sama selera orang rumah. Tapi kalau untuk cuci baju dan bersih-bersih itu fleksibel aja sih. Kalau misalnya ayahku lagi nggak ada kerjaan atau lagi nggak ada yang harus dikerjain, itu bisa cuci baju kadang dan bersih-bersih gitu, fleksibel aja. Siapa yang lagi nggak ada tugas itu yang ngerjain Kerjaan tugas. rumah. Iya betul, tugas itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kamu pembagian tugas di rumah kamu ini adil gak sih? Menurut aku cukup adil sih, karena nggak ada pembatasan yang tegas, nggak ada pembatasan yang jelas gitu kayak yang ini harus ngerjain yang ini, yang itu harus ngerjain yang itu. Tapi lebih ke fleksibel aja, siapa yang kosong dan siapa yang free, ya udah kerjain pekerjaan itu gitu. Nah, kalau ada keputusan yang besar di keluarga, kayak misalnya kakak mau sekolah di mana, terus kayak keuangannya gimana, pindahan rumah gimana, itu siapa sih yang biasanya paling menentukan? Kalau untuk itu sih yang menentukan pastinya ayah, tapi atas keputusan bersama. Pastinya kita kan musyawarah dulu, kayak ditanya dulu, ini Setuju atau kakak, enggak? ya kakak setuju atau enggak kalau mama sama ayah punya saran nih kakak sekolah di sini gitu. Jadi lebih ke keputusan bersama sih. Nah, menurut kamu alasan orang itu yang memutuskan karena dia lebih tua, lebih berpengalaman, atau karena konstruksi gender? Karena konstruksi gender aja sih Kak. Karena kalau untuk yang lebih tua kan belum tentu ya yang lebih benar juga gitu. Jadi lebih ke karena Laki-laki terus kepala keluarga gitu. Iya. Jadi mungkin keputusannya bisa diikutin sama anak, istri, dan kayak gitu-gitu. ya. Keluarga. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Naisa. Nah, selanjutnya itu ada tipe keluarga. Pertama, narasumber menyebutkan bahwa tipe keluarganya adalah keluarga campuran. Jadi artinya itu di satu sisi masih ada nilai tradisional, tapi di sisi lain juga ada fleksibilitas dalam menjalani peran sehari-hari. Selanjutnya, aturan dalam keluarga. Mengenai aturan, narasumber berkata tidak ada aturan tegas yang mengikat, namun tetap ada batasan berbasis kesadaran diri. Contohnya, perempuan
disarankan tidak pulang larut malam karena alasan keamanan. Ini menunjukkan bahwa aturan tersebut bukan larangan keras tetapi dipengaruhi oleh pandangan gender terhadap tubuh perempuan. Lalu pekerjaan rumah tangga, dalam hal pekerjaan rumah, memasak dilakukan oleh ibu karena masakan ibunya dianggap paling sesuai dengan selera keluarga. Sementara untuk pekerjaan lain seperti mencuci dan bersih-bersih sifatnya fleksibel dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang sedang senggang. Ini memperlihatkan bahwa tidak semua pekerjaan rumah dibatasi berdasarkan gender secara kaku. Lalu mengenai keadilan pembagian tugas, menurut narasumber, pembagian tugas di keluarganya cukup adil karena tidak ada pembatasan setiap anggota keluarga. Jadi anggota keluarga berkontribusi berdasarkan kesadaran diri dan waktu luang mereka. Hal ini menunjukkan adanya praktik kesetaraan meskipun tidak secara formal disebut sebagai pembagian peran gender. Untuk keputusan besar dalam keluarga, ayah ini berperan sebagai penentu akhir. Namun, keputusan tersebut diambil setelah adanya musyawarah bersama dengan anggota keluarga lainnya. Jadi, meskipun ayah menjadi penentu, prosesnya tetap melibatkan diskusi bersama. Selanjutnya itu ada alasan ayah menjadi penentu arah keluarga. Nah, alasan ayah menjadi penentu arah keluarga itu adalah karena konstruksi gender. Ayah dipandang sebagai kepala keluarga sehingga keputusannya dianggap sah dan diikuti oleh istri dan anak. Ini menunjukkan bahwa nilai patriarki masih berperan dalam struktur keluarga. Selanjutnya ada analisis konseptual. Nah, kalau dikaitkan dengan teori gender, dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa gender adalah konstruksi sosial, di mana peran ayah sebagai pemimpin dan ibu dalam ranah domestik bukan semata-mata karena kemampuan biologis, tapi karena nilai budaya yang diwariskan. Tubuh laki-laki dan perempuan diposisikan berbeda, lalu peran sosialnya dibentuk berdasarkan posisi tersebut. Berikutnya ada refleksi kritis. Dari hasil wawancara, kita belajar bahwa kesetaraan gender tidak selalu hadir dalam bentuk aturan tertulis. Meskipun terlihat fleksibel dan adil, masih ada nilai gender tradisional yang tetap bertahan, terutama dalam pengambilan keputusan. Sebagai mahasiswa, kita juga sadar bahwa kita hidup di lingkungan dengan konstruksi gender yang serupa, sehingga sudut pandang kita bisa saja dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Jadi kesimpulannya adalah keluarga narasumber menunjukkan kombinasi antara nilai tradisional dan nilai modern dalam praktik gender. Nah, hal ini membuktikan bahwa konstruksi gender dalam keluarga bersifat dinamis dan terus bernegosiasi dengan perubahan zaman. Sudahkah kita membagi peran di keluarga berdasarkan kemampuan dan kesepakatan, bukan semata-mata karena jenis kelamin? Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa jadi bahan refleksi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.